Tentunya kita harus ingat apa yang disampaikan Hasan Al-Basri di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Sesungguhnya kedzaliman itu ada 3. Kalau kita melihat kedzaliman sesuai dengan pembagian Hasan Al-Basri, bahwasanya kedzaliman itu ada 3, berarti memang tidak ada manusia yang tidak melakukan kedzaliman. Kedzaliman itu 3. Pertama, kedzaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Itu adalah berbuat kesyirikan kalau dibawa sampai mati. Kalau dia bertobat sebelum dia mati, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maaf ya, jangan gampang mengatakan orang syirik, kecuali datang kepada kita hujjah dan dalil yang terang untuk mengatakan itu, dan biarlah para ulama dan ahlul ilmi yang mengatakan dan tidak sembarangan orang. Kedua, kedzaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, yaitu kedzaliman kita dengan makhluk. Kedzaliman kita dengan makhluk itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Hati-hati terhadap produk bernama kedzaliman kalau sudah menimpa kepada orang. Agama ini merupakan agama yang sangat menjaga supaya setiap orang yang menjadi hambanya Allah tidak melakukan kedzaliman. Karena Allah sudah menegaskan pengharaman mutlak terhadap kedzaliman. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Ini deklarasi dari Allah supaya kita memiliki warning dari apa yang dideklarasikan oleh Allah. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya telah mengharamkan diriku untuk mendolimi. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan kalian diharamkan mutlak untuk melakukan kedzaliman. Ya, makanya kedzaliman bukan hanya kepada manusia, bahkan kedzaliman kepada hewan sekalipun itu berakses kepada hukuman yang Allah akan berikan. Ada sebuah kisah nyata, Pak. Ada sebuah kisah nyata. Syekh Nabil, salah satu ulama besar, menyampaikan tentang sebuah peristiwa nyata tentang manusia yang berbuat kedzaliman kepada satu hewan, dan Allah langsung membayar konten kedzaliman yang dia lakukan. Ada manusia, dia menangkap tikus, membuat konten. Dia habis nangkap tikus, buat konten. Lalu tikus itu diambil, kemudian dibakar dari ujung ekornya. Bunuh tikus boleh, tapi membunuh tikus atau membunuh binatang yang kita diperbolehkan membunuh tidak boleh menyakiti. Konsepnya Islam itu jangan menyakiti, jangan menzalimi. Ketika dia ngambil tikus, maka dibakar itu ekornya. Dikasih minyak dulu, dibakar ekornya. Tentunya tikus itu pada saat itu kesakitan. Karena tikus itu kesakitan yang luar biasa, karena memang api itu merupakan tingkat penyiksaan yang paling sangat luar biasa perih. Makanya Allah haramkan manusia itu untuk melakukan penyiksaan dengan api. Makanya kalau ada orang, contohnya kayak ISIS sampai membakar, naudzubillahi min dzalik gitu. Itu perbuatan yang sangat menentang dari apa yang Allah perintahkan. Ya. Maka api itu salah satu hal yang paling perih. Kenapa kita tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun membakar dengan api? Karena itu sangat luar biasa sakit yang dirasakan. Kembali ke tadi. Maka tikus itu dibakar sama dia. Qadarullah, tikus itu karena kesakitan lepas dari pegangannya. Lalu ketika tikus itu lepas dari pegangannya, dia masuk ke dalam rumah pemilik rumah yang membakar tikus itu. Lalu karena tikus itu dalam kondisi kacau, dalam kondisi panik, maka dia akhirnya nyentuh banyak barang di dalam rumah itu. Menyentuh kordennya, menyentuh kertas-kertas yang berserakan dan lainnya. Tidak terlalu lama setelah itu rumah orang yang membakar tikus terbakar. Peristiwa ini dikomentari oleh seorang ulama besar, Syekh Nabil namanya, Al-Wadi, hafizahullah ta'ala. Beliau kemudian berkata, perhatikan peristiwa yang nyata terjadi, dan peristiwa itu bisa dicek di YouTube, Pak. Memberikan kepada kita tentang sebuah faedah besar. Kalau kamu mendolimi tikus saja, ternyata akan dibayar cash dan kontan oleh Allah, apalagi mendolimi manusia. Ad-dulmu dainun. Sesungguhnya kedoliman manusia kepada manusia itu utang. Kalau kamu tidak membayar hari ini, besok. Kalau kamu tidak membayar besok, lusa. Kalau kamu tidak membayar lusa, pekan depan, tapi tidak akan dimatikan dirimu sampai kamu membayar kedzaliman itu.
Makanya sampai kita mendapati perkataan Nabi, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya qabla akhirah. Ada dua pintu, yang kata Allah itu ada dua pintu. Pada ruang kehidupan manusia itu ada dua pintu. Yang tidak ada yang dua pintu itu tidak akan pernah ditutup oleh Allah selama-lamanya. Allah akan terus buka. Apa dua pintu itu? Di mana dibukanya pintu merupakan kata kiasan. Artinya Allah akan terus memperhatikan pintu yang terbuka itu. Yang pertama durhaka kepada orang tua, yang kedua adalah kezaliman. Makanya Bapak lihat, tidak ada manusia sepintar apapun, sebagus apapun circle-nya dan link-nya, kalau dia durhaka kepada orang tua, hidupnya belangsakan. Tidak ada orang kok dia dolim sama orang tuanya, kecuali Allah yang turun tangan untuk membalas kedoliman ketika anak durhaka kepada orang tua. Al-uquq yang pertama, durhaka sama orang tua. Yang kedua, kedoliman. Makanya hati-hati, jangan sampai jempol kita, jangan sampai apa yang kita pikirkan, jangan apa yang kita ucapkan ini mendolimi orang. Jangan sampai berita-berita yang sifatnya instan menjadikan kita mudah terbakar, terpancing emosi, lalu berkomentar, lalu akhirnya menjadi bola menggelinding, menjadi sebuah kedoliman. Karena ini merupakan perkara yang harus hati-hati. Kedoliman itu merupakan perbuatan yang Allah tidak meletakkan ruang pada kehidupan iman. Makanya kalau kita memperhatikan syariat, syariat itu diletakkan oleh Allah supaya kita tidak berbuat kedoliman. Kenapa kita disuruh mudah tersenyum? Berbuat karena supaya tidak mendolimi. Kenapa kita membayar infak, sedekah? Supaya kita tidak menyakitin. Kenapa kita disuruh untuk memuliakan tetangga? Tidak, kemudian supaya tidak menyakitin. Kenapa kalau kita masak daging disuruh memperbanyak kuah? Supaya tidak menyakiti tetangga kita dengan baunya. Sampai kepada orang yang belum beriman pun kita tidak diperbolehkan untuk mendolimi. Lihat kata-katanya, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u itu artinya apa sih? Artinya itu ajak dalam kebaikan. Kalau kita membahas ud'u, kalau di dalam bahasa itu, ud'u itu merupakan ajakan masuk ke rumah kita. Kenapa kok sampai sebegitu luar biasanya Islam meletakkan setiap syariat ini? Supaya tidak terjadinya kezaliman. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan tidaklah satu kejadian menimpa kepada seseorang di masa tuanya atau di masa senjanya kecuali itu merupakan puzzle-puzzle dari kezaliman yang dia lakukan dan dia kerjakan. Makanya inilah yang menjadikan kita di dalam kehidupan iman dimuliakan untuk sikapnya sering meminta maaf. Karena kita tidak pernah tahu di antara perkataan kita dan apa yang kita ucapkan itu mendolimi orang lain. Lalu kedoliman itu menggantung di pintu langit dan Allah tidak matikan kita sampai kedoliman yang menggantung di pintu langit itu kembali kepada pelakunya. Kenapa? Karena sesungguhnya kedoliman itu kayak bumerang, dilempar sejauh apapun kembali kepada yang melempar. Itulah kedoliman. Kalau doa kan itu kan kayak busur panah yang tidak pernah kembali. Kedoliman itu kayak bumerang. Setiap kamu melemparkan, sejauh apapun kamu melemparkan bumerang, pasti akan kembali. Itulah yang namanya kedoliman. Makanya inilah yang menjadikan kita memahamkan betul. Orang yang memiliki keberkahan dalam hidup itu, kata Hasan Al-Basri, sederhana. Yang mereka tidak didominasi dengan kedoliman yang dia kerjakan. Karena ada yang kedua, kedoliman itu, yaitu kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Kedoliman yang berkaitan tentang hak orang lain, apa yang didapatkan orang lain, yang menjadikan kita harus menghormati setiap border yang dimiliki setiap orang. Itu kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Artinya Allah sendiri yang akan mengintai siapapun yang berbuat kedoliman. Dan maaf, ini berlaku untuk muslim ataupun non-muslim. Ada fulan beriman, dia mendolimi non-muslim, itu pun juga akan mendapatkan bayang-bayang ancaman dari Allah. Jadi jangan sampai kita terkena sebuah paham yang ekstrim, sampai mengatakan, oh enggak apa-apa mendolimi orang non-muslim. Kata siapa? Karena kedoliman itu bahasa universal di hadapan Allah. Siapapun hambanya Allah yang didolimi, hatta ketika dia belum berislam sekalipun, kalau kamu dolimi, maka Allah yang akan turun tangan dan Allah yang akan menyelesaikan bagaimana kedoliman yang telah dia lakukan. Allah rapikan dan Allah bayar hutang kedoliman itu.
Makanya maaf kan saya sudah sering menyampaikan Pak. Yang kita takutkan kalau kita sudah mendolimi orang dan orang yang kita dolimin diem. Nah itu kita takut Pak. Kenapa? Berarti dia sudah menyerahkan sama Allah. Kalau sudah menyerahkan kepada Allah, maka apa yang akan kita peroleh mungkin jauh dari apa yang kita bayangkan. Karena Allah sudah betul-betul mendeklarasikan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman atas diriku. Sebagaimana aku haramkan kalian untuk melakukan kezaliman. Allah tidak pernah mendeklarasikan sebuah perkara setegas ini kecuali kepada kezaliman.